Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya pada malam ini di Ramadan 10 hari terakhir, Nyemah sengaja menjumpai ajengan Ahmad Taufik Akbar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ajengan itu adalah sebutan untuk kiai muda yang lazim disebut di daerah Jawa Barat. Baraya, Pak Ajengan Ahmad Taufik Akbar ini adalah pemuda asli di Pantura. Beliau lahir di kampung dusun apa? Gedung Gede, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Satu desa dengan saya dan hanya beda dusun saja. Pak Ajengan atau Kang Ajengan Ahmad ini besar di perantauan, lebih banyak menimba ilmu salafiyah di pesantren-pesantren daerah selatan Jawa Barat, dari mulai Cianjur, Ustadz ya, Sukabumi, kemudian muter di Garut juga, sempat ya Ciamis, dan baru kembali itu 20 tahun yang lalu. Jadi tahun 2000 kembali ke Desa Mulyasari dan beliau sudah berniat untuk mengkhidmatkan diri di desanya untuk membangun pesantren bersama-sama dengan jamaah yang beliau bina. Pak Ustadz, kira-kira apa motivasi Pak Ustadz Ajengan? Kok yang lain itu kan biasanya ke kota gitu ya. Kalau Gus Baha, guru kita semua sering mengatakan bahwa santri-santri yang pandai itu ya di kota-kota gitu kan. Nah, kenapa Pak Ustadz kok memilih kembali ke kampung begitu? Atas dasar Mas Ari ya. Iya. Bubul Baton Minan Iman. Oh iya. Ya. Jadi mencintai daerah kampung itu sebagai dari iman. Iya. Karena saya lahir di sini, di Gede, saya dari dulu sudah berniat, saya ingin mengamalkan ilmu, berkiprah di masyarakat, di aparatur pemerintahan desa. Saya ingin membangun di desa saya sendiri. Iya. Bukan tidak ada yang menawari saya tempat. Itu teman saya menempatkan saya di Bandung atau di daerah yang lain, tapi tetap saya dengan optimis, dengan ilmu yang seadanya, pengalaman yang seadanya, saya ingin membaktikan diri, mengamalkan ilmu di kampung saya sendiri. Karena ini kampung saya yang harus saya bangun dengan spiritual, dengan keagamaan dan yang lainnya. Iya, jangan lupa. Ini penting ya bagi kami yang terutama juga bagi saya yang merantau gitu ya, Ajengan. Karena Ajengan yang lahir pada tahun 72, Februari tahun 72, sempat sekolah di SD 4 ya, SD Negeri 4, kemudian langsung ke selatan. Ya, selatan. Jadi MTS-nya di daerah di Tanjung Siang, ya. Kemudian aliyahnya ke Baitul Arqam di Ciparai. Kemudian salafiyah kemana-mana. Setelah Malang Buana begitu di selatan, kembali lagi ke Pantura. Ini kan pilihan yang tidak mudah ya, karena banyak yang seperti kita sekolah ya, kemudian mengabdinya di kota gitu Ustaz ya. Pengalaman spiritual di awal ketika kembali ke dusun ini, apa yang Pak Ajengan rasakan gitu ketika awal-awal mau berniat mendirikan pesantren itu? Ya, rintangan, cobaan dan ujian itu pasti ada, karena itu masalah kehidupan. Tapi dengan mental satu salafiyah, dengan tujuan niat yang benar-benar saya ingin mengamalkan ilmu di kampung saya, ya saya jalankan. Jalan. Bahkan guru saya almarhum Al-Ghafurlah Kiai Haji Ali Imron Baitul Arqam udah tahu karakter, sifat, tabiat orang Pantura. Memang untuk mengamalkan ilmu agama di Pantura itu berat. Walaupun berat, tapi tetap saya ingin mengamalkan ilmu di Pantura. Toh kalau tidak mengamalkan ilmu Pantura, nanti Pantura ke depannya seperti apa? Walaupun sekarang alhamdulillah terutama di Pamanukan ada para kiai, para ajengan, para asatidz yang namanya ya adat kebiasaan buruk Pamanukan itu Pantura aja seperti ini. Tapi mudah-mudahan
mudah-mudahan lambat laun Pamanukan terutama Pantura menjadi suatu daerah yang agamis, yang dinamis, yang benar-benar mementingkan urusan Rowi daripada mementingkan urusan beliau. Iya, iya, iya. Baraya, Ajangan Ahmad ini diberi nama tambahan Ahmad Fakot karena dilandih kalau orang-orang ini, kalau orang Sunda bilang, oleh Pak Kiainya di Baitul Arqam. Lalu kemudian ketika di Pantura beliau menyuarakan banyak hal, kemudian ceramah kemana-mana. Beliau juga disebut, Ajangan kita ini disebut juga dengan istilah singa Pantura, karena memang karakternya itu ya, Ajangannya, karakter suaranya vulgar, apa adanya begitu ya. Itu memang karakter Pantura ya? Ya, karakter Pantura seperti itu. Makanya saya suka bilang ke teman-teman, Pantura itu jangan macam-macam. Pantura itu panas, panas agamanya, panas kondisinya, panas cuacanya. Makanya kalau nggak punya mental yang kuat, jangan coba-coba bermain di Pantura. Coba-coba datang Pantura. Kalau tidak punya mental kuat ya. Iya, harus benar-benar. Makanya saya tuh suka bilang sama teman-teman, saya mukim di Pantura itu mentalnya 3. Pertama mental santri militan. Yang kedua mental olahragawan. Karena saya itu senang sama sepak bola dan idola saya itu negara Argentina. Dan yang ketiga mental seniman. Mental seniman. Senimannya ada. Karakter seniman. Jadi harus 3 lengkap ya? Iya, kalau tidak punya mental seperti mental santri salafiyah, santri militan, mental olahragawan, seperti mentalnya Jerman itu kan lebih hebat, dan mental seniman itu ya nggak bakalan maju. Ini beda. Pantura itu beda dengan selatan, Pantura itu beda dengan timur, Pantura itu beda dengan barat. Jadi strata sosial di Pantura ini paling tidak kata Ajangan Ahmad itu membutuhkan 3 tipe mental ya. Mental seperti dia seorang memang santri militan, kemudian juga olahragawan, dan yang ketiga harus seniman gitu ya. Kalau tidak ya jangan berani-berani datang ke Pantura. Iya. Tadi bicara soal cuaca, saya agak menjadi ingat di media sosial, kemudian teman-teman memberi lagi sebutan kepada Pak Ajangan Ahmad ini sebagai bupati katanya, bupatinya Tanggul. Itu bagaimana ceritanya? Kalau Presiden Tanggul. Presiden Tanggul ya. Iya, Presiden Tanggul. Gimana ceritanya tuh sampai Presiden Tanggul itu? Itu saya tuh ngaji di Alusaini. Alusaini setelah banjir reda. Banjir reda. Ketika banjir reda, kata istri saya itu kalau udah banjir Pak Ustadz Ahmad jangan dikasih mic, nanti yang ngamuk. Oh iya. Kalau pegang mic ketika sudah banjir udah pasti ngajinya meledak-meledak. Jadi sifat Panturanya keluar. Singanya tuh keluar. Saya nggak takut. Aumannya keluar. Mengaumnya keluar. Makanya Bu, saya doakan supaya saya menjadi presiden. Amin. Presiden Tanggul. Presiden Tanggul khusus. Mudah-mudahan saya 2021 ini akan mengurus Tanggul. Karena itu Tanggul kita itu yang menjadi jebolnya limpasnya air sebenagara. Karena Tanggul itu sudah istilahnya udah mebes ya, amblas ya. Yang kedua itu pondasinya sudah rapuh. Jadi Baraya, kampung kami ini Desa Mulyasari itu berada di pusat kota Kecamatan Pamanukan. Dan kita ini langganan banjir. Banjir yang terbesar dicatat oleh kami berdua itu tahun 2006 ya, Pak Ajangan, kemudian 2014 dan 2021 kemarin. Dan 3 banjir ini paling tidak bagi Pak Ajangan Ahmad dan bagi saya itu merusak kitab-kitab, menghanyutkan kitab, membuat buku-buku kami menjadi bubur ya. Dan jadi kami berdua adalah saksi bahwa memang banjir untuk beberapa hal itu menghanyutkan kenangan-kenangan juga ilmu pengetahuan lewat buku-buku itu. Karenanya kemudian tidak hanya karena kitab dan bukunya, juga karena masyarakatnya juga merasakan dampaknya.
Ustadz ini kemudian Ajengan ini turun tangan langsung untuk memantau amblasnya tanggul. Tanggul ya. Bisa digambarkan suasana pada hari-hari ketika banjir pertama hari Senin itu? Waduh, luar biasa. Iya. Saya itu bukannya sombong, saya ini termasuk saksi hidup ya. Iya. Dari peristiwa banjir bandang Iya. 2006, Iya. 2014 yang Iya. besar itu, terus Iya. 2020 seperti 2006, Iya. yang sekarang yang lebih besar lagi dari 2014. Iya. Itu banjir yang luar biasa. Maka saya ketika ngaji di podium atau dimanapun di pengajian, saya itu benar-benar marah. Iya. Benar-benar marah, meluapkan emosi. Iya. Karena saya asli orang Pantura, asli orang Pamanukan. Kok Iya. ini Pamanukan Iya. yang notabene disebut apa metropolitan kecil, Iya. apapun ada di Pamanukan. Iya. Tapi kenapa urusan bencana itu terjadi lagi? Berulang-ulang lah. Ketika kota metropolitan kecil Pamanukan, Iya. yang ada Jogja, Tokma, Sulyamor, Iya. terus yang lain-lainnya. Perbankan juga lengkap di sini. Iya, lengkap semua. Iya. Saya juga bangga dan Iya. jadi orang Pamanukan. Tapi kok kenapa ketika ada musibah itu berulang-ulang kembali? Iya. Makanya saya tidak tanpa aling-aling. Iya. Ini kok kemana ini tokoh-tokoh masyarakat Pamanukan, Iya. LSM-nya, wartawannya, tokoh agamanya. Kemana ini? Makanya saya jangan lihat saya pakai kopiah, saya pakai sarung. Iya. Yang namanya Ustadz Ahmad di Mulyasari itu yang pertama Ustadz sosial, Iya. yang kedua Ustadz kemanusiaan, Iya. yang ketiga Ustadz lingkungan, Iya. yang keempat Ustadz tanggap bencana. Bukan Iya. hanya untuk ngaji, Iya. saya siap. Iya. Saya siap untuk menjadi Ustadz yang tanggap bencana, Ustadz yang sosial. hadir di denut nadinya orang Pamanukan. Iya, itu. Ketika bencana Ustadz hadir, ketika apapun Ustadz ada di sini. Ketika Iya. bencana banjir semua berteriak, tapi Iya. ketika setelah banjir pada diam semua. Iya. Ini kan harus perlu diperbaiki. Yang dari desa tanggul desa Mulyasari, Iya. telah tanggul desa Rancahilir Iya. dan tanggul Bongas. Sebelum apalagi yang ke sebelah utaranya belum. Kalau boleh saya ini, bukan motong Pak Ajengan. Kalau saya boleh bertanya, di media sosial itu nampak Ustadz memastikan benar ke perbaikan tanggul itu pakai khas ya, kopiahnya, sarungnya. Apa yang Ustadz lakukan pada saat itu Pak? Jangan lakukan ketika Saya itu alhamdulillah setelah 2021 ini ada gerakan yang luar biasa dari anak-anak PSU itu. Pemuda Subang Goceng, Utara, ya. Pemuda Subang Utara. Iya. Dari 8 desa itu bergabung. Kebetulan saya juga termasuk dari Dewan Penasehat. Saya mensupport. Iya. Saya terus mengatur, Iya. saya memanage atau Iya. terus saya terus Hadir di tengah hadir mereka. ke lapangan. Iya. Saya ngontrol ke Bongas, ke kemana-mana. Jadi dengan biaya yang nyapir, yang donasinya dari para donatur itu, alhamdulillah Iya. ya bisa PSU dengan dibantu dengan aparat desa Mulyasari ya sedikitnya bisa menanggulangi atau perbaikan tanggul. Alhamdulillah. Iya. Mulai dari depan Masjid Jariah itu sekitar 30 meter, Iya. terus disambung lagi karena dananya kurang, jadi Iya. sementara di off dulu. Terus kemarin alhamdulillah dari pemerintahan melalui BWS bisa melanjutkan sampai ke Rancahilir, Iya. bahkan ke Bongas. Dan kinerja anak-anak PSU dengan swadaya masyarakat, Ustadz hadir di tengahnya, itu yang Ustadz yakini sebagai sababiyah tidak jadinya banjir yang keempat itu, yang Ya. harusnya besar ya, Ya. Ajengan ya. Jadi itu paling tidak kan ikhtiar mereka, ada hasilnya begitu ya. Makanya dulu waktu ya tahun 2020 ketika ada dari yang di atas lah datang ke sini, saya bilang, Kang, ini saya tanggul harap itu diperbaiki. Yang pertama ditinggikan, yang kedua diperkuat. Ini karena ini kalau nggak ditinggikan dan diperkuat, nanti jebol lagi ini. Baru setahun terjadi benar. Iya, terus kan kerugiannya
ini kerugian luar biasa. Iya. Untuk bukan hanya untuk di Pamanukan, sampai jalur Pantura itu kan langsung macet total. Itu berapa kerugian? Iya. Mobil-mobil yang mengirimkan barang-barang Iya. dari Sumatera, di Kalimantan, di Jawa Iya. melalui ke Jakarta. Oke. Nah, Bara ya, Pak Ajengan Ahmad Fakot ini, kami menyebutnya begitu, dan teman-teman di sini paham bahwa beliau itu memang ajengan yang hadir bersama masyarakat. Ketika masyarakat susah, beliau ada di tengahnya. Beliau tidak hanya penjaga ruh keislaman, tetapi juga kemanusiaan yang Islam juga tentu mengajarkan itu. Pesan penting apa sebetulnya yang Ustadz ingin sampaikan ke anak-anak muda, Ustadz, terutama yang berasal dari Pantura ini di Sumbarnya? Saya berharap dan pesan kepada para pemuda, kalian itu harus bangga menjadi sebagian anak-anak darahnya Pantura. Iya. Yang karakternya tabiat seperti itu. Dan saya berharap itu kalau terutama pendidikan, itu istilah saya itu pendidikan itu harus tamat, karena ada program, ada jalur. Kalau pesantren itu harus lama karena tidak ada programnya. Makanya selagi muda berkreatif, terus selama masih dalam jenjang pendidikan, tempuh dengan kekuatannya, kekuatan keilmuannya dan akal sehatnya, dan mudah-mudahan menjadi para penerus, para pejuang di Pantura. Iya. Bukan hanya untuk mengurus diri sendiri, keluarga, tapi benar-benar untuk mengurus masyarakat. Kita berkhidmat untuk kebangkitan Pantura. Iya. Dalam kapasitas Ajengan sebagai yang membina nilai-nilai keislaman di kalangan warga Pantura, Ajengan kan di Roi Suriah MBC NU ya, kemudian juga mudir di Jatman, dan banyak kegiatan lain di Nahdiyin gitu, di Jamiah. Apa yang Ustadz, yang Ajengan harapkan dengan gegap gempitanya lagi semangatnya Jamiah Nadi, apa harapan ke depan supaya lebih ini lagi? Alhamdulillah, kalau melihat sejarah itu Indonesia tidak terlepas dengan NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu diantara ormas pendiri NKRI. Kebetulan alhamdulillah dari dulu di Pamanukan itu yang berkembang Islamnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun dulu belum seramai itu yang namanya Nahdiyin, tapi sekarang alhamdulillah mudah-mudahan Nahdiyin dengan Islam yang rahmatan alamin dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bisa membimbing, membina umat menjadi umatan wasaton. Jadi umat yang benar-benar berkarakter, yang agamis dan terutama nasionalis. Sekarang kan nasionalis dan agamis sekarang dicampur aduk. Iya. Ya, Ajengan, ini segmen terakhir biasanya kita nanya khusus soal mentor ya. Ajengan lahir di Gedung Gede ini, kemudian SD di sini, sempat sanawiyah ke Subang, ke selatan, lalu kemudian keliling di daerah selatan yang beda kultur gitu. Kira-kira yang kemudian mencetak karakter Ajengan menjadi tetap Pantura, kira-kira tokoh ulama siapa gitu yang serupa idola? Ini yang membentuk karakter Ajengan Ahmad loh. Itu kira-kira siapa kalau bisa nyebut satu? Saya itu dari sekian dari sekian guru, dari sekian pesantren, yaitu saya berkenan pada Kiai Haji Ali Imron. Kiai Haji Ali yang almarhum almarhumlah dengan pesantren Baitul Arqam, yaitu orang ulama nasional, bahkan aktif di Nahdiyin dan menjadi mutasyar PWNU. Mutasyar PWNU Jawa Barat. Jadi beliau lah yang kira-kira memandu, mencetak karakter Ustadz menjadi yang santri militan. Hanya
yang dibaca kitab, tapi Iya. ya media-media yang lain juga beliau dibaca. Iya. Jadi orang ya ulama nasionalis, orang Iya. ulama nasional. Iya, Ustadz ingin menutup ini saya akhir dari perbincangan yang saya pikir luar biasa ini. Jangan saya tadi menyebut dan mengutip sebenarnya pandangan Ustadz soal santri militan. Banyak yang orang sekarang takut menyebut istilah militan karena konotasinya militan kemudian menjadi keliru. Padahal sebetulnya santri militan itu penting kan. Ya. Nah, bagaimana supaya bisa menjelaskan bahwa santri militan itu tidak keliru? Yang pasti dia akidahnya Ahlussunnah misalnya gitu kan. Bagaimana kemudian itu supaya publik bisa paham yang dimaksud dengan militansi orang santri? Jadi yang menurut saya istilah santri militan itu yang benar-benar santri, Iya. sudah menjadi kiai tetap nyantri, yang menjadi ustadz tetap nyantri, Iya. sudah menjadi PNS tetap nyantri, sudah menjadi pejabat tetap nyantri, aparatur Iya. negara tetap nyantri. Santri itu karakter ya, Karakternya seperti bukan itu. kemudian status yang disematkan. Bukan. Karakter Ya, santri. lebih umum lah. Dimanapun dia santri, kapanpun dia santri kan santri. sekarang alhamdulillah kan setiap tanggal 22 Oktober kita Iya. Hari santri. Hari santri. Nah, jadi Subhanallah. artinya PNS tetap nyantri, Tetap nyantri. artinya ya ada kegiatan duniawi, Iya. ada kegiatan muhawinya. Iya. Jadi tetap tidak melupakan kita sebagai hamba Allah, tetap ibadah kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala. Oke. Iya, nggak terasa nyemah kita sekarang ini saya pikir sudah lebih dari durasi 15 menit karena dua hal ya mengapa saya tidak membatasi percakapan ini, obrolan ini demikian menarik. Kita kadang melebar ke soal bencana dan segala macam, tetapi memang itulah karakter dari Pak Ajengan Ahmad Fakot ini. Yang kedua memang karena sul azab, jadi tidak bagus, tidak baik saya bertanya kepada Ajengan kemudian membatasi waktu. Boleh ke narasumber lain, tapi kalau ke Ajengan itu nggak boleh. Saya pikir karena dua hal itu, saya ingin menyimpulkan tiga hal dari pertemuan kita pada malam ini dengan Ajengan Ahmad Taufik Akbar. Yang pertama bahwa siapapun kita tetaplah menjadi seseorang yang punya karakter sebagai santri. Karakter sebagai santri itu tidak hanya ketika mengaji, tetapi juga setelah beliau atau kita bertugas dimanapun, beraktivitas harian apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sela-sela kesibukan kita dalam berbagai aktivitas itu, kehadiran kita di tengah masyarakat dengan segala kemampuan kita itu haruslah ditunjukkan dengan kasih sayang gitu di tengah masyarakat itu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, Pak Ajengan tadi menyampaikan bahwa anak-anak muda tetaplah semangat untuk terus menimba ilmu. Ya. Kalau pesantren itu mesti tuntas. Tidak bisa pesantren itu sebentar-sebentar malah tidak tuntas. Begitu juga dengan studi di pendidikan umum. Jadi harus sampai selesai. Itu pesan penting bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, nuhun. Pak Ajengan mengganggu waktu Ajengan ini. Tentu tidak pertemuan pertama, kita berharap ada pertemuan lainnya. Amin, amin, amin. Nuhun. Mudah-mudahan Nuhun. Bapak sehat walafiat. Amin, amin, Terus amin. karirnya bisa naik. Alhamdulillah, dan nanti amin, amin. suatu saat bisa berkiprah di Pantura di Pantura. Amin, amin, amin. Insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.